Baik, teman-teman, kita topiknya tentang inflasi dan moneter bagi pembangunan ekonomi. Itu topik diskusi kita hari ini. Oke, baik teman-teman, di sini ada 21 mahasiswa. Ya, 19 ya, maaf. 19 mahasiswa. Monggo silahkan dari teman-teman 19 orang ini siapa yang mau mengutarakan pendapatnya atau hasil belajarnya terkait implikasi kebijakan moneter terhadap pembangunan ekonomi. Oke, monggo. Siapa dulu? Mungkin Mbak Nabila Hasanah ada? Ada, Bapak. Baik. Dari Mbak Nabila, yang dipelajari terkait kebijakan moneter itu apa? Terus implikasi Jadi, kebijakan moneter terhadap pembangunan ekonomi itu gimana? Monggo. ya Pak ya, pengetahuan yang saya pelajari kemarin bersama Pak Zen, bahwasanya dalam kebijakan moneter ekonomi konvensional itu lebih menerapkan pada itu Pak, penerapan bunga, di mana penerapan bunga itu mengakibatkan terjadinya inflasi. Nah, bunga ini dalam ekonomi konvensional ini digunakan untuk itu Pak untuk menurunkan inflasi dan dan juga seperti kayak mengurangi deflasi gitu loh, Pak. Nah, tetapi seperti yang saya baca, Pak, bahwasanya penerapan bunga itu dalam ekonomi Islam itu menyebabkan terjadinya inflasi, Pak. Karena itu, Pak, karena dalam ekonomi konvensional menganggap bahwasanya uang itu dijadikan komoditas gitu, Pak. Jadi adanya kayak semacam pengendapan uang dalam ekonomi konvensional. Sementara dalam ekonomi Islam, uang itu ya harus flow konsep gitu, Pak. Sehingga tidak menyebabkan terjadinya inflasi. Kurang lebihnya seperti itu, Pak. Masih Pak, masih unmute itu, Pak. Misi Pak, suaranya masih unmute. Pak, permisi Pak, masih unmute Pak suaranya. Tes, tes. Tes. Sudah Pak, sudah Pak. Oke, baik. Mbak Nabila Hasanah. Iya, Bapak. Oke. Di sini tak bikin whiteboard. Ya, langsung dicoret-coret aja ya di whiteboard ya.
bantu. Nah, ini yang kemarin nih, whiteboard yang kelas kemarin. Kita cari whiteboard yang baru ya. Oke. Sini ya. Tadi gimana Mbak konsepnya Mbak? Pakai tingkat suku bunga terus gimana? Jadi, Apakah benar suku bunga menjadikan inflasi nah, atau gimana? Ayo. itu ya Pak ya. Kalau misalkan saya salah mau dikoreksi ya Pak. Nah, sepengetahuan yang saya Ini. Nggak ada salah, nggak ada benar. sepengetahuan yang saya pelajari Bapak bahwasanya dalam ekonomi Islam itu suku bunga itu menyebabkan terjadinya inflasi Pak. Namun dalam ekonomi konvensional ini Oke, pelan-pelan ya, pelan-pelan ya, pelan-pelan. ya Jadi Pak. menurut Mbak Nabila, berdasarkan dipelajari, tingkat suku bunga Ya, suku bunga menciptakan inflasi, seperti itu. ya Bapak. Nah, Ya, berarti anggapnya IR tingkat suku bunga, gitu ya, ya Pak. meningkat, inflasi meningkat, gitu. Iya Bapak. Oke. Berarti lah inflasi meningkat, berarti kan artinya, ya, ketika anggap kita sikat interest atau tingkat suku bunga IR naik, maka harga naik. Seperti ini ya? Iya Bapak. Ya, oke. Logikanya gimana nih logikanya? Kok bisa tingkat suku bunga naik, harga-harga naik? Logikanya gimana? Gini Pak, kan ketika inflasi naik, terjadi inflasi ya Pak ya, kan itu kan banyak uang yang beredar di masyarakat Pak. Jadi Oke, sabar sih. Satu-satu Mbak. Ya, satu-satu. Tadi terkait dengan inflasi, ini ada inflasi nih. ya, Nah, ketika inflasi, tingkat jumlah uang beredar berarti kan? JUB, jumlah uang beredar. Ini ya. Nah, iya jadi Pak, inflasi naik, JUB naik. Seperti itu ya. iya Pak. Oke, terus? Kan jumlah uang yang beredar di masyarakat banyak Pak, tanpa diimbangi oleh itu Pak apa produktivitas itu Pak di sektor real. Oke, stop sih, pelan-pelan. Kenapa JOB menarik? Itu karena ada ketidakseimbangan gitu ya Iya, antara ketidakseimbangan. ya sektor moneter atau penciptaan uang di sini Iya, anggap kita sebut M dengan sektor real. Nah, iya kalau di Bapak. sini Q, tidak seimbang gitu. Iya, menurut saya Oke, gitu Pak. enggak menurut kamu yang kau pelajari. Terus? Iya. Nah, sehingga karena karena apa ya, peredaran uang tersebut tidak diimbangi oleh produktivitas di sektor real, Oke, maka di sini. nilai apa, harga-harga barang itu semakin meningkat gitu, Pak. Oke, stop sih. Berarti M ya ketika M atau penciptaan uang kan gitu ya lebih besar dari sektor real gini ya Iya, Bapak. itu tercipta namanya inflasi gini Iya, Bapak. ini ya. Iya. Oke, terus Ya, itu Pak, apa sehingga menyebabkan harga-harga barang itu naik, Pak. Gitu. oke berarti logikanya dari Mbak Nabila tingkat suku bunga naik ya kan terjadi penciptaan uang percepatan dan uang naik seperti itu Iya, Bapak. betul ya ya Iya, kan Pak. jadi ketika tingkat suku bunga naik maka terjadi peningkatan penciptaan uang. Gini, betul? Iya, Pak. Jadi kan di ekonomi konvensional itu Kita karena ngobrol langsung logika aja ya. Nggak usah ya Pak. dipisah-pisah. Logika aja langsung. Logika Mbak Nabila seperti apa? Terkait konvensional apa syariah itu mazhabnya banyak, Mbak. Oh iya. Karena Mazhabnya menurut banyak. Nah, karena terus? menurut saya Pak ya, ekonomi konvensional ini kan uang dijadikan komoditas. Jadi uang ini bisa kayak bertambah Pak tanpa
dikelola dulu, Pak. Kalau di Maaf, ekonomi, maaf, Mbak ya, tak koreksi Mbak ya. Nggak iya, usah ngejudge konvensional atau Islam dulu, langsung logika. Contoh gini nih, di konvensional ya untuk zaman modern di Indonesia pakai apa? Rupiah atau dolar atau euro atau dinar atau dirham di Indonesia. rupiah, Wah, Pak. oke. Ekonomi syariah di Indonesia pakai rupiah atau pakai dolar atau pakai euro atau pakai dinar atau pakai dirham. Aku tanya di Indonesia ekonomi Rupiah, syariah. rupiah, Pak. Wes, berarti kan podo toh. Iya. Paham. Wes, gak wis kita di sini kita di jalur netral. Karena kenapa? Ekonomi syariah punya banyak mazhab, ekonomi konvensional juga punya banyak mazhab. Oke, aku nggak mau teman-teman di sini terjebak di mazhab-mazhab itu. Aku pengen teman-teman di kondisi netral menggunakan logika yang normal atau logika teman-teman yang murni tanpa ada intervensi apapun dari pengaruh, influence, atau politik apapun. Itu ya. Jadi kita nggak usah membahas konvensional Islam dulu, langsung ke logikanya. Perkara nanti ini masuk ke Islam atau konvensional itu nanti. Paham ya? Karena apa? Di ekonomi syariah sendiri banyak yang mengadopsi dari ekonomi konvensional. Dan ekonomi konvensional sendiri terciptanya dari tahun kapan? Itu ya. Nah, kalau misalkan konvensional dianggap kubu dari lawan dari syariah, yang dimana konvensional rata-rata itu dikembangkan oleh orang-orang ilmuwan di Eropa, ya kan? Sedangkan di Eropa itu perkembangan pengetahuan zaman kapan? Zaman Renaissance. Renaissance itu pertemuan Barat dan Timur. Paham ya maksud aku di situ? Paham buatan teman-teman di sini? Atau nanti set tentang Renaissance, ya? Atau abad ini apa namanya? Ketika Islam ada di Spanyol, di Andalusia, mencerahkan Eropa. Ya, paham ya maksud aku? Paham, paham. Dan semua ilmu konvensional ekonomi arahnya ke sana. Ngerti? Bukan berarti konvensional buruk, Islam baik atau Islam buruk lebih baik. Enggak, kita di sini tidak membahas baik buruknya sistem. Di sini kita mencoba untuk mempelajari, menganalisis realitas moneter yang terjadi saat ini. Ngerti ya? Yang dimana semua tulis di sini adalah asumsi yang berasal dari kumpulan apa yang dipelajari oleh Mbak Nabila. Ngerti? Ya? Bisa dipahami di sini? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa ya? Oke. Karena nggak ada rupiah syariah, nggak ada rupiah konvensional ya. Rupiah ya rupiah aja. Ngerti? Ngerti ya? Di sini ya. Oke. Bes, monggo Mbak Nabila diteruskan. Kan intinya kan tadi kan Mbak Nabila di sini kan. Ketika tingkat suku bunga naik, terjadi penciptaan uang yang meningkat lebih tinggi karena terjadi kenaikan tingkat suku bunga. Ketika tidak diimbangi dengan sektor real, terjadilah inflasi. Seperti itu kan? Iya, Pak. Oke, tahu nggak itu teori mana? Tahu nggak? Tahu nggak itu teorinya siapa? Ayo, tahu nggak, Mbak? Itu teori siapa? Monggo, Mbak. Tentang keseimbangan sektor real dan sektor moneter. Itu teorinya siapa? Atau mungkin yang lain bisa dibantu?
Gimana Pak? Gimana Pak? Ya, kan tadi itu kan dijelasin sama Mbak Nabila. Dan Ya. penjelasannya sangat logis dan sangat bagus. Terima kasih sekali. Yang dimana ketika tingkat suku bunga meningkat, maka terjadi peningkatan penciptaan uang. Ya, ketika penciptaan uang terjadi masif atau semakin meningkat, ketika tidak diseimbangin oleh sektor real atau penciptaan barang dan jasa, maka terciptalah inflasi. Seperti itu ya. Nah, itu ada teorinya. Monggo. Siapa yang tahu? Dicari di Google, di buku. Keynes, Pak. Oh enggak, Keynes itu JOB sama ini. Inflasi sama JOB. Dia tidak membahas tentang yang ini. Keynes nggak bahas ini. Kalau Keynes, teorinya Keynes, Mbak, ketika tingkat suku bunga meningkat, itu teori Keynes ya. Ketika tingkat suku bunga meningkat, maka terjadi penurunan konsumsi dan peningkatan hasrat menabung, sehingga JOB-nya turun. Kalau teorinya Keynes, ketika tingkat suku bunga ditingkatkan, maka harga-harga turun. Itu kalau teorinya Keynes. Kalau yang tadi dipelajari Mbak Nabila, ini jelas bukan teorinya Keynes. Karena ada teori lain yang mengatakan ketika tingkat suku bunga naik, harga-harga justru naik. Itu teori lain. Itu disebut dengan apa? Gap teori. Ngerti? Nah, gap ini yang menjadi dasar dari penelitian seharusnya. Jadi nanti kalau bikin penelitian, mau pakai gap teori kayak gini boleh, gap penelitian atau gap yang terdahulu juga boleh. Ngerti ya? Monggo, Mas Ahmad Chandra, ada nggak? Ahmad Chandra. Ada buatan? Kecil, Pak. Oke, monggo. Kalau ini siapa ya, Mas? Ketika tingkat suku bunga naik, harga-harga naik. Ayo, terus siapa ayo? Yo. Ya, terus siapa yo? Adam Smith Pak. Adam Smith. Tenan tak? Ayo dijelaskan piye Adam Smith. Kalau dari Adam Smith itu terkait populasi, peningkatan populasi, dan peningkatan barang dan jasa. Adam Smith. Adam Smith itu ngomong pertumbuhan populasi manusia itu harus diimbangi dengan pertumbuhan barang dan jasa. Itulah Adam Smith ngomong. Yo, siapa? Teorinya Irving Fisher, Pak. Oke, piye iku? Monggo. Teori yang menyebutkan bahwa kenaikan jumlah uang yang beredar di masyarakat akan menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa. Terus? Piye? Dan teori ini nih kalau disimpulkan itu ada dua, yaitu ketika inflasi itu akan terjadi jika ada penambahan jumlah uang yang beredar, baik uang kartal maupun uang kiral. Dan yang kedua, laju inflasi ditentukan oleh laju pertambahan jumlah uang beredar dan harapan atau ekspektasi masyarakat mengenai kenaikan harga di masa mendatang. Oke, pintar. Itu teorinya Irving Fisher ya. Jadi Irving Fisher itu ada namanya teori keseimbangan perputaran uang atau velocity of money dan harga dan sektor real barang dan jasa. Itu MV sama dengan PT. Ini ya, kalau diisikan MV ya, set. Nah, itu harus seimbang dengan ini ya, untuk Irving Fisher ya. Nah, pintar kan, ini kan arek kan. Nah, ya apa Mbak? Jelasno Mbak, iki MV sama dengan PT ya apa iki Mbak? Nah, terus kaitno karo hasil belajarnya Mbak Nabila.
Monggo. MV ku apa? M sama dengan apa? Ayo dibuka nih. Google kene, buku kene, monggo. M apa? Jumlah uang? Ayo apa ayo? Apa ayo? Iki loh, Kak, JUB atau jumlah uang beredar. Nah, ini ya. V apa V? Velocity of? Kecepatan peredaran uang. Ah, pinter. Kecepatan peredaran uang. Ya, terus P apa? Tingkat harga dan T Ini apa? jumlah barang dan jasa. Nah, pinter. Ketika tingkat suku bunga naik, velocity-nya naik nggak? Ayo. Kan jadi penciptaan uang karena adanya bunga. Kan seperti itu? Ya, Mbak Nabila. Seperti itu, Mbak Nabila. Logikanya Mbak Nabila. Gimana Pak? Putus-putus Pak di saya. Tes, tes. Ya Pak, sudah. Nah, gimana Mbak Nabila? Apakah seperti itu? Tadi logikanya Mbak Nabila? Iya Pak. Oke. Nah, ketika terjadi, oke, kenapa? Gimana penciptaan uang dari tingkat suku bunga itu ya apa? Ada yang bisa dijelaskan? Gini Pak, jadi kan di bank itu biasanya misalkan ada nasabah yang mau nabung itu, bank juga atau apa ya, kayak menjelaskan Pak, nanti per tahunnya bunganya segini gitu. Jadi kan bunga itu kayak menarik nasabah untuk itu Pak, untuk menabungkan uangnya ke bank gitu Pak. Terus, kalau Nah misalkan otomatis kan nasabah nabung di bank banyak, bunga makin tinggi, makin banyak nabung dong. Benar nggak? Ketika tingkat suku bunga naik, maaf Pak, maaf. maka hasrat untuk berkonsumsi turun. Kayak gini. Oh, Ya. Pak, maaf Pak, itu Pak, Ya. revisi. Gitu Pak. Jadi kan iya, Pak kebalik. Kalau untuk menarik minat nasabah nabung kan itu untuk itu Pak ya, mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, jadi Maaf. Mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, ya kan? Itu tujuannya dari menarik masyarakat nabung, kan gitu toh? Maksudnya? iya Pak. Iya Pak. Nah, maka Jadi ditingkatkan tingkat suku bunganya biar iya, hasrat menabungnya naik, kan gitu? iya, iya Pak. Sehingga JOBD turun, harga-harga turun, kan gitu? Betul nggak? Nah, berarti kan logikanya yang awal tadi, yang IR, tingkat suku bunga naik, P naik, jadi nggak bisa kalau pakai logika ini. Betul nggak? Betul kan? Jadi Ya, ada betul. asumsi satu atau H1 nih. H1-nya ketika tingkat suku bunga naik, kan tadi kan gitu kan? Harga-harga naik. Ini H1. H2, asumsi 2, yang logika ini nih, yang pakai teorinya Keynes, itu ketika tingkat suku bunga naik, harga-harga turun. Kan gitu tuh. Nah, tadi pertanyaanku tadi, logikanya ini nih gimana keluarnya? Yang ini kan sudah terjawab jelas pakai Keynes. Beres urusan. Yang H1-nya kan belum beres. Kalau tadi kan pendekatannya penciptaan uang. Penciptaan uang kan ada yang pertama, apa aja? Cetak uang. Benar nggak? Ya. Yang kedua, apa?
Yang kedua apa? Bunga menghasilkan uang baru nggak? Menghasilkan, Pak. Iya, bunga. Menghasilkan, Pak. Iya kan, menghasilkan uang baru. Ketika terjadi piutang uang baru, maka jawabannya kan naik. Benar nggak? Ya. Ketika adanya peningkatan IR, maka firm atau perusahaan atau minjam uang untuk produksi barang jasa berpacu untuk apa? Meningkatkan profitnya enggak? Untuk bayar bunga. Terpacu enggak? Ya, terpacu. Betul kan? Berarti ketika M atau JUB-nya naik karena terjadi penyertaan bank baru dan V-nya naik karena terjadi hasrat untuk menciptakan profit baru atau perputaran uang baru untuk membayar bunga dari sektor real, maka MV-nya naik enggak? Naik, Pak. Naik. Price naik enggak? Naik, Pak. Naik. Barang-barang juga pasti naik karena apa? Ada hasrat penciptaan tadi ini. Kalau ini seimbang, masalah enggak? Ketika Tidak. jumlah uang beredar dan barang-barangnya sama-sama meningkat dalam keseimbangan, itu nggak jadi inflasi. Kalau ketika nggak seimbang, nah itu jadi inflasi. Kan seperti itu. Paham nggak sampai sini? Paham, Pak. Tapi kan Paham. belum clear untuk menjadi hipotesis yang ini. Belum clear. Sorry, yang hipotesis 1. Belum clear kan? Kalau kita pakai teorinya ini dan pakai teori penciptaan uang, tetap belum clear. Nah, ini disebut dengan membangun hipotesis. Ngerti ya? Jadi dalam artikel itu, hipotesis itu nggak cuma sekedar kamu comot-comot, tapi ya bikin kayak gini. Ngerti? Paham ya? Kita belajar hipotesis nih. Membangun hipotesis sambil belajar tentang implikasi ekonomi. Ya, oke. Tak bikin baru dulu. Tak kasih logika baru. Oke, atas sebelum tak kasih logika baru, aku pengen ini kenalan sama Mas Alvin. Mas Alvin Barik Fatoni ada nggak? Mas Alvin Pak. Barik Fatoni ada? Ya, Pak. Oke. Mas Alvin? Mana Mas Alvin? Apa, Pak? Oke, tidur Mas. Enggak, Pak. Itu kayak habis bangun tidur. Emang gini rambutnya, belum potong. Oh Panjang. gitu. Di kamar lah, sambil tiduran ya. Iya, Ya enggak, nggak Pak. apa-apa. Oke, menurut Mas Alvin, logika lain yang ditawarkan oleh Mbak Nabilatul Hasanah ada nggak? Monggo ditawarkan logikanya dari yang Kalau dipelajari Mas Alvin. Kan tadi kan Mbak di- Nabila kan berusaha menjawab ketika tingkat suku bunga naik, harga-harga naik. Terus larinya ke teorinya Irving Fisher. Tapi itu nggak clear untuk menjelaskan ketika tingkat suku bunga naik, harga-harga naik. Nggak bisa dijelaskan dengan teorinya Irving Fisher dan penciptaan uang. Monggo, Mas Alvin Barik Fatoni. Silakan. Yang dipelajari terkait itu. setelah saya mempelajari sebelumnya, emang pemikiran saya sama, Pak. Kayak ini, Mbak Nabila. Jika Nggak ada pemikiran lain? Nggak ada, Pak. Oke, coba tak ulangi lagi. Coba dulu lagi Mas Alvin Barik Fatoni. Gimana logikanya ketika tingkat suku bunga naik, harga-harga naik? Monggo, logikanya Mas Alvin seperti apa? Berdasarkan apa yang dipelajari? Kita bikin no baru. Monggo Mas Alvin. Jawab logikanya. Mbak Nabilatul Hasanah ada? Mbak Nabilatul Hasanah? Nabilatul Hasanah? Mbak Nabilatul Hasanah? Lagi istirahat atau di kamar mandi atau lagi tidur? Mbak Nabilatul Hasanah? Barusan WA saya di kamar mandi, Pak. Oh, di kamar mandi, baik. Muhammad Nafi? Muhammad Nafi ada?
Muhammad Nafi, oke. Monggo dibantu. Mas Muhammad Nafi nawarkan logika baru nggak? Saya Mbak Nabila. Membantu Mas Alvin. Coba monggo Mas Alvin. Ketika suku bunga naik, gimana Mas Alvin yang terjadi? Monggo logikanya Mas Alvin. Jika suku bunga naik, itu harga-harga barang juga ikut naik, Pak. Ya, itu logikanya gimana? Kok bisa Ya. naik harga-harga? Mungkin karena banyaknya uang yang beredar itu kan. Oke, berarti kan Jadi, COB. COB naik karena apa? Suku bunga naik karena Kalau suku bunga naik, ya masyarakat cenderung berkonsumsi atau cenderung menabung. Kalau kita Menabung. ngomong COB, menabung kan? Kalau ketika cenderung menabung, berarti saving naik. Kalau saving naik, berarti uang beredar turun dong. Nggak naik. Bener nggak? Nah, itu ya apa itu bisa naik COB ini? Monggo, logikanya gimana? Kalau logikanya saving sama konsumsi, itu bahkan teori Keynes. Kalau di teori Keynes, ketika suku bunga naik, COB turun, harga-harga turun. Itu kalau teorinya Keynes. Nah, harus pakai teori lain, jangan pakai teori Keynes lagi untuk menjawab ini. Nah, tadi kan udah ditawarkan teori apa? Penciptaan uang dan teorinya Irving Fisher kan gitu tadi kan? Terkait dengan keseimbangan. Tapi tetap nggak clear. Dua teori itu untuk membuat kesimpulan seperti ini. Tetap nggak clear. Atau IR naik, harga-harga naik, itu nggak clear ketika kamu menggunakan teorinya Irving Fisher sama teori penciptaan uang. Tetap nggak clear. Coba kamu bantu agar bisa clear. Mas Nafi sama Mas Alvin, coba. Kau pakai teori apa? Terserah wis. Jangan pakai Keynes lagi. Kalau Keynes lagi, turun lagi harga. Kalau ini jelas teorinya Keynes. Monggo. Mas Nafi, monggo. Suaranya. Benar, Pak. Ahmad Chandra. Ahmad Chandra. Monggo, Mas Ahmad Chandra, aku pengen tahu pendapatmu. Oke, benar, Pak. Oke, tak kasih clue ya, untuk yang lain juga. Harga ini tercipta karena apa? Harga tercipta karena apa? Karena Kenapa di pasar ada harga? kelangkaan, Pak. Kelangkaan. Kenapa kok terjadi kelangkaan? Apakah benar adanya kelangkaan menciptakan harga? Pasir di laut langka nggak? Enggak, Pak. Karena permintaan. Ya, banyak yang minta pasir. Aku juga butuh pasir. Pasir di sungai langka nggak? Kenapa pasir yang awalnya di sungai tinggal ngeduk, pasir yang di laut tinggal ngeduk, nyampe rumahku harus bayar aku? Kenapa? Karena di tempat atau di rumah tersebut sulit pasir gitu, Pak. Jadi di situ langka. Oke. Maksud aku, pasir ini dari laut tuh kan gratis tuh diambil. Nggih. Diambil gratis toh? Gratis toh? Untuk mindahin pasir dari laut atau dari sungai ke rumah saya itu butuh biaya nggak? Betul, Pak. Butuh. Dan biaya itu harus aku bayar nggak? Iya, Pak. Plus profitnya yang ngambil pasir nggak? Iya, Pak. Nah, sekarang saya tanya, kenapa terjadi ciptanya harga? Nah, karena dia udah kasih simulasinya. Ayo apa? Rare. Kenapa tercipta yang namanya harga? Ada permintaan penawaran jelas.
Kelangkaan jelas, tapi kok terjadi harga itu kenapa? Karena ada biaya. Pinter, karena ada biaya. Harga itu sama dengan total biaya ya plus profit. Itu harga. Betul nggak? Aku tanya. Ada logika lain? Ada yang membantah ini? Monggo kalau mau membantah. Oksigen di udara gratis nggak? Kalian bernafas gratis nggak? Gratis. Tapi kenapa oksigen di rumah sakit mahal? Sama-sama oksigen. Di rumah sakit juga bisa bernafas ke orang. Karena rata-rata yang beli oksigen di rumah sakit itu sulit, Pak, untuk bernafas sendiri gitu, Pak. Jadi itu yang menimbulkan kelangkaan. Oke, sekarang saya tanya, oksigen di tabung itu kenapa ada harganya? Sedangkan oksigen di luar tabung oksigen nggak ada harganya. Bedanya apa? Nabungnya itu gratis nggak? Bikin tabungnya itu gratis nggak? Karena ada biaya, Pak. Pinter. Itu maksudnya. Ngerti nggak sampai sini logikanya? Ngerti, Pak. Iya. Ya, sekali lagi ya, waktu pertemuan pertama, teman-teman jangan mudah didoktrin orang. Jangan selalu menganggap segala sesuatu ada harga karena kelangkaan. Enggak juga. Yang jelas, terciptanya harga karena adanya biaya. Kalau nggak ada biaya, kemungkinannya itu nggak ada harganya. Paham sampai sini? Paham, Badan? Isi, Pak, Paham, Pak, izin feedback, Pak. Oke, Bang, mau feedback aja nggak apa-apa. Oke. Kalau misalnya yang membentuk harga itu adalah biaya, bagaimana dengan jasa, Pak? Itu kan jasa kan dalam praktiknya itu kan tidak membutuhkan biaya, tapi dia bisa menciptakan harga gitu. Aku tanya, jasa itu butuh keahlian nggak, Mas? Gimana, Pak? Jasa cukur, butuh nggak keahlian nyukur? Butuh, Pak. Butuh. Butuh. Jasa dokter, butuh nggak keahlian dokter? Butuh, Pak. Butuh sekolahnya, Pak. Untuk menciptakan keahlian butuh biaya nggak? Butuh, Pak. Iya. Keahlian itu tercipta dengan biaya. Benar nggak, Mas? Kenapa jasa dokter lebih mahal di jasa tukang cukur? Aku cukur 15.000 beres jadi. Ke dokter konsultasi tok 60.000. Kenapa? Biaya sekolahnya dokter lebih mahal daripada biaya cukur, Pak. Biaya mendapatkan keahlian kedokteran lebih mahal dari biaya Biaya tukang cukur. keahlian untuk cukur. Ada biaya nggak, aku tanya? Jasa. Kalau kayak gini. Ada, Pak. Ada. Jasa apa yang nggak ada biayanya? Tukang. Butuh nggak keahlian pertukangan? Butuh, Pak. Untuk mendapatkan keahlian pertukangan, dia harus jadi kuli dulu. Kebanyakan kan? Kenapa tukang lebih mahal pada kuli? Karena tukang punya keahlian pertukangan dari pengalaman dia. Ngerti sampai sini? Terus yang modal tenaga tok, Pak, angkat-angkat tok, Pak. Saya tanya, untuk dapatin energi ngangkat barang, dia butuh biaya nggak? Butuh, Pak. Butuh. Biaya apa? Makan minimal. Benar kan? Paham sampai sini? Paham, Pak, paham. Paham ya? Produk itu bisa barang, produk ya, itu bisa barang, bisa jasa. Aku tanya, bedanya barang sama jasa itu apa? Wujudnya, Pak. Oke, wujudnya beda. Terus, barang bisa dilihat, jasa mungkin nggak bisa dilihat. Mungkin ya dilihat ya prosesnya, kan gitu kan. Ada lagi nggak? Kalau kamu mengkonsumsi barang, lebih dulu mana?
Produksinya atau konsumsinya? Produksi, Pak. Produksinya. Kalau kamu mengkonsumsi jasa, lebih dulu mana, produksinya atau konsumsinya? Produksi, Pak. Tetap, Pak, menurut saya. Oke. Ketika bisa nggak jasa cukur disimpan buat besok gitu? Keahliannya itu, Pak. Untuk keahliannya, Pak. Nggak, maksud saya nih, kita lagi cukur nih. Aku berkonsumsi nyukur rambut, itu kapan? Sekarang, Pak. Ketika dicukur. Bener nggak? Betul. Proses produksi jasa cukur tuh kapan? Ketika mencukur, terus kapan? Produksi dan konsumsi di jasa itu kapan? Bersamaan ya? Ya, bersamaan. Nah, itu bedanya. Yang dimaksud mungkin tadi keahlian, itu proses untuk menciptakan keahlian. Disebut dengan apa? Investasi apa? Human capital. Ya, sekarang kalau tadi masalah keahlian tadi itu ada melekat pada manusia, fungsi produksi itu dari mana? Anggap aku sebut Ki lah ya. Di produksi fungsi dari apa? Sumber daya manusia, alam, sumber daya alam. Kan teorinya gini. Kalau resource-nya ada sumber daya alam, atau sumber daya bahan baku, sumber daya modal, sumber daya manusia, kan seperti itu. Tapi secara teoritisnya kan kayak gini. Produksi fungsi dari apa ini? Financial capital and human capital. Ini diturunkan dari teori mana? Ini di mikro, ya. Produksi fungsi dari capital and labor. Kenapa kok dibedakan gini? Kenapa kok dipisah-pisah? Mesin, materi, manusia, keahlian. Ya bisa sih pisah-pisah gitu. Tapi kenapa kok dipecah langsung dua kayak gini? Mas Alvin, Barik Fatoni, ada? Mas Alvin, Barik Fatoni ada? Ada, Pak. Masih, Pak. Ada. Gimana Mas Alvin? Bisa diulangi. Oke, tadi dengerin nggak? Yang didengerin Mas Alvin tadi apa? Nabilatul Hasanah masih di kamar mandi? Iya, Pak. Kenapa? Sembelit ya? Ya wis, apa wis. Coba Mas Alvin, kenapa kok dibagi dua? Fungsi produksi adalah financial capital and human capital. Jika Devina Fitria ada? Jika Devina Fitria? Muhammad Wildan ada? Muhammad Wildan? Muhammad Wildan ya apa? Ada, Pak. Ya gimana itu? Kenapa kok tercipta financial capital dan human capital menjadi fungsi dari produksi? Kenapa? Muhammad Wildan? Muhammad Wildan? Gimana, Mas? Koneksi tak, Mas Muhammad Wildan ya. Next time cari ya, coffee apa, kafe atau manapun yang koneksinya enak. Posisi di mana, Mas Muhammad Wildan?
Di rumah, Pak. Di rumah? Rumahnya di mana? Bondowoso, Pak. Bondowoso. Bondowoso nggak ada tempat yang hotspotnya bagus, Pak. Entah itu kafe, entah itu restoran, entah itu apapun lah, manapun. Nggak ada, Pak. Kalau nggak ada, dicari ya. Pokoknya pas kuliah kalau bisa koneksinya bagus ya. Jadi enak. Koneksi tak Mas Wildan sampean. Oke, Mbak Cika Devina Fitria. Ya apa, Mbak? Apa Bapak? Tadi jumlahnya not responding Bapak. Oh, koneksi juga. Iya Pak. Oke. Ya, jadi gini, Mbak. Kenapa fungsi produksi itu koneksi lagi? Oh ya, wis nggak koneksi wis. Oh, Mbak Cika nggak koneksi. Aman, Mbak Cika Devina. Oke. Kenapa fungsi dari produksi itu terbagi dua? Yang pertama financial capital dan kedua adalah human capital. Kenapa? Ayo, mungkin yang lain mungkin bisa membantu. Monggo, nggak harus dipanggil. Oke, fungsinya uang dalam produksi itu buat apa sih? Fungsinya uang buat produksi? Modal. Iya, modal. Fungsinya buat apa? Ada uang nih. Terus kalau mau buat produksi, dibuat apa uangnya? Masa Untuk uangnya membeli bahan diproses baku, dulu? Pak. Apa? Untuk membeli bahan baku. Beli bahan baku. Terus cuma beli bahan baku tok. Terus mesin alat tuh butuh dibeli nggak? Iya, dibeli juga, Pak. Butuh dibeli. Terus apa lagi? Membayar Gaji jasa. karyawan. Gaji karyawan. Terus sewa mungkin, Iya, Pak. Sewa, listrik, air, lain-lain ya. air. Ya, Intinya semua bisa dibayar butuh uang nggak? betul, Pak. Sekarang tanya, yang nggak bisa dibayar, ada nggak faktor produksi yang nggak bisa dibeli? Saya tanya, kata tadi tukang cukur lagi deh. Pengalamannya tukang cukur itu bisa dibeli nggak? Bisa nggak kau beli? Pak, saya beli pengalaman Bapak gitu. Asal kau dapat pengalaman gitu, bisa nggak? Bisa, Pak. Gimana caranya? Bisa nggak? Langsung transfer pengalaman gitu? Nggak bisa, Pak. Ada Bisa, webinar. benar. Seminar. Apa? Bisanya belajar. Belajar ke tukang cukur. Belajar dari pengalamannya tukang cukur, kan gitu. Tapi kalau beli pengalamannya nggak bisa. Terus pengetahuan, bisa nggak dibeli? Contoh apa yang saya ketahui? Pak, tak beli pengetahuan Anda, udah tak tuplek-neplek gitu. Kan nggak bisa. Bener nggak? Bisanya kamu belajar sama saya, berproses untuk memahami apa yang saya pahami, kan gitu. Bener nggak? Pengalaman orang, pengetahuan orang, keahlian orang nggak bisa dibeli. Bisanya apa? Diberdayakan. Ngerti sampai sini? Human capital ini nggak bisa dibeli, Rek. Bisanya diapakan? Diberdayakan. Mulai paham? Enggak, Iya, Pak. Pak. Tenaga orang bisa dibeli nggak? Maksudnya ada orang kuat gitu, tenaganya besar gitu. Oh, beli tenaganya dong, terus kamu jadi kuat juga. Bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa. Ayo coba, Mas Rahmatullah coba. Dengan bahasa Mas Rahmatullah, kenapa kok dipisah? Fungsi produksi itu adalah financial capital and human capital. Kenapa? Dengan pakai bahasamu aja. Karena dua faktor itu merupakan faktor yang paling urgent di dalam proses produksi gitu untuk menghasilkan barang dan jasa gitu.
Tapi Ya, karena saya juga kurang setuju, Pak, ya mengenai monggo, finansial tujuannya itu. diteruskan ada. Monggo. Ya, Monggo, tidak setuju di mana? Monggo. menjawab tidak setuju gak apa-apa juga, Pak, berarti. Enggak apa-apa, kan saya bukan sumber kebenaran. Oke. Ya, mungkin yang pertama itu kenapa faktor finansial dan human resource ini merupakan Human capital. sebagai Human ya resource and human human capital capital itu itu beda. sebagai ya faktor produksi karena Subhanallah. mungkin itu Human merupakan capital dan human resource itu beda. Oke, Pak. Ya, itu merupakan faktor yang paling utama dan paling urgent dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Namun, menurut saya financial capital itu tidak cocok untuk dijadikan faktor yang paling utama untuk faktor produksi yang paling utama karena kan produksi atau produksi yang paling optimal itu dihasilkan dari finansial yang sedikit gitu, Pak. Membutuhkan modal yang sedikit itu baru menghasilkan produksi yang optimal gitu, Pak. Jadi finansial ini berada di bawah sumber daya alam gitu, Pak. Jadi sumber daya alamnya banyak, sedangkan finansialnya sedikit. Ini menurut saya masih bisa jalan, Pak, untuk produksinya begitu. Menurut saya. Oke. Asalkan Saya tanya sumber ya. daya manusia dan Saya tanya ya. Sumber Ya. daya alam langsung real. Let's say pasir. Untuk ngeruk butuh uang nggak? Tapi kalau manusianya sudah cerdas itu kan Oke. enggak, Pak. Walaupun masih cerdas nih. Ngeruk pasir, mindah pasir dari sungai ke konsumen butuh uang nggak? Secerdas manusia wis. Butuh, Pak. Betul, Pak. Atau udara. Secerdas manusia wis. Udara yang gratis ini bisa bernilai ketika masuk tabung oksigen. Secerdas manusia wis. Untuk menciptakan udara masuk di tabung butuh uang nggak? Butuh, Pak. Gimana caranya sumber daya alam yang ada tanpa uang menghasilkan produk? Dengan mengoptimalkan human capitalnya, Pak. Oke, dioptimalkan human capitalnya tanpa duit, langsung real, nyata. Gimana caranya? Langsung real. Tanpa uang. Untuk saat ini saya masih belum menemukan, Pak. Tapi kalau misalnya uang itu ada, namun sumber daya alamnya tidak ada, itu juga tidak jalan, Pak, produksinya, Pak. Begitu. Menurut saya Tanya, seperti itu. alam udah ada belum? Udah, Pak. Udah ada kan? Kalau nggak punya sumber daya alam, bisa beli ke negara lain. Kecuali kalau nggak ada bumi, nggak ada alam, kalau gitu is fine. Nggak mungkin dia diproduksi, dan nggak mungkin ada kehidupan. Langsung real, contoh ya. Misal nih, pasir di sungai. Sumber daya alam bukan? Sumber daya alam, Pak. Oke. Seminimal-minimalnya, untuk jual pasir yang ada di sungai, kita harus makan. Untuk apa? Biar kita punya tenaga buat ngambil pasir, dijual ke konsumen. Itu pun, kalau kita nggak boleh pakai uang, berarti kita nggak boleh pakai baju. Benar nggak? Nggak boleh makan. Iya kan? Nggak boleh ada sekrop untuk alat. Kebayang, efisien nggak? Kamu kondisi nggak pakai baju, nggak makan, kamu jualan pasir, ngeruknya pakai tangan. Bisa berpikir sekarang? Bahkan baju yang kamu pakai itu butuh uang nggak?
Sekop untuk alatnya Joko Pasir itu butuh uang nggak buat beli sekop? Oke lah, oke, apa sekopnya bikin Pak? Kapak buat motong kayu pakai tangan. Itu Pak, mungkin kerjasama gitu Pak. Kerjasama antara Intinya butuh uang nggak? produksi satu dengan yang lainnya itu. Intinya harus ada uang nggak? Iya, Wes, berarti kan nggak mungkin produksi tercapai tanpa uang. Gimana caranya? Aku tanya. Kecuali kalau kita Tuhan, kun jadi. Karena kita manusia masalahnya. Kita butuh uang untuk produksi. Maka disebut financial capital. Terkait financial capital dari utang, investasi orang lain, tetap ada uang. Arti fungsi itu adalah sesuatu yang harus ada. Ngerti nggak? Bukan utama, nggak utama. Itu fungsi. Fungsi produksi harus ada uang, harus ada manusia. Oke, ada uang nih, nggak ada manusia. Bisa nggak uang untuk jalan sendiri tanpa manusia? Bahkan mau otomasi pakai robot super sekalipun, butuh manusia untuk menciptakan robot itu. Bener nggak? Paham nggak sampai sini? paham Pak, paham. Jadi yang dimaksud dengan fungsi produksi, artinya fungsi itu tidak akan mungkin terjadi produksi tanpa uang dan tanpa manusia. Tanpa salah satu itu nggak mungkin. Kalau masih ada satu, harus cari yang lain untuk melengkapi. Terkait sumber daya alam, bisa dibeli nggak? Aku tanya. Sumber daya alam Bisa, bisa dibeli. tapi kalau ada barangnya Pak. Iya, saya tanya, bisa dibeli apa enggak? Katanya simpel, bisa dibeli apa enggak? Kalau enggak ada, cari tempat lain. Pertanyaannya bisa dibeli apa enggak? Bisa Pak. Ya udah. Ini ada uang, ada manusia, bisa produksi. Terkait produksinya apa, ya tergantung bisnisnya apa. Terkait sulit cari bahan bakunya, ya wis itu kesulitan di teknis. Ngerti nggak maksudnya? Paham Pak, paham. Paham? Ya. Produksi kayak itu, gitu. Kalau ada ya, ini aku ngomong dulu ya, dari yang dulu ya. Itu fungsi dari capital sama labor. Ini dulu deh. Sebelum ada penelitian, sebelum ada terkait ini. Ngerti ya? Kenapa kok labor diganti human capital dan capital diganti dengan financial capital? Karena kalau labor itu berarti kan jumlah manusia yang bekerja. Padahal yang dibutuhkan dalam produksi itu bukan jumlah manusianya, tapi apa yang melekat pada tiap manusia yang bekerja itu. Contoh, buruh pabrik. Kalau buruh nggak bisa jahit, kalau pabrik jahit, ya tetap aja mau 1.000 orang nggak bisa jahit, suruh jahitnya acur. Lebih baik 1 orang yang bisa jahit, operasikan mesin jahit, daripada 1.000 orang nggak bisa ngapa-ngapain. Paham nggak? Untuk produksi jahit. Ngerti nggak di sini? Ya, PR-nya ya teman-teman, pelajari apa bedanya human capital and human resource. Ya, itu PR-nya. Oke? Wes, lanjut ke logika yang sini. Kenapa IR naik, P naik? Kita cari logikanya, ditarik dari mikro. Ini kan teori mikro dia kita pakai.
Kalau mau hipotesis ini, kita harus pakai teori mikronya. Oke, tak ganti yang baru ya. Kalau di sini ada. Kan fungsi produksi itu, ya, fungsi produksi itu sama dengan financial capital sama human capital. Capital ya. Nah, financial capital itu ada sumbernya. Pertama apa? Investasi. Kedua, hutang atau debt. Ya. Ketiga apa? Hibah atau charity. Bisa nggak modal usaha itu dari investasi? Baik investasi dari yang kamu punya maupun orang lain. Bisa nggak? Muhammad Nafi ada? Muhammad Nafi? Ada, Pak. Ya, bisa nggak, Mas? Bisa, Pak. Bisa. Bisa dari hutang? Bisa, Pak. Bisa dari pemberian orang? Bisa, Pak. Atau hibah? Bisa, Pak. Bisa. Saya tanya, Mbak Nabilatul Hasanah ada? Atau masih di kamar mandi? Kok lama banget di kamar mandi? Sudah, Pak. Oke, Mbak Nabilatul Hasanah ada? Ada, Pak. Kenapa kok off cam? Ini, Pak. Kalau on cam itu, Pak, putus-putus, Pak, suaranya. Oh, baik. Nggak ada itu, tak koneksi yang bagus, tak? Ini Tetapi- sudah Hah? ini sudah mendingan, Pak, jaringannya. Oh, di rumah, tak? Iya, Pak. Pakai apa? Pakai wifi, Pak. Tapi Wifi-nya habis apa? IndiHome, Pak. Ganti ya. Ganti yang cepat ya. Terserah lah Iya, apa. Pokoknya jangan pakai yang putus-putus, mau IndiHome atau mau apapun mereknya. Pokoknya jangan yang putus-putus. Ganti aja ya. Berganti langganan ya. Iya, Pak. Ya, karena percuma juga kan, kamu bayar mahal-mahal tapi nggak bisa dipakai. Ya, oke. Saya Mbak Nabila, bedanya investasi, hutang, sama hibah apa bedanya? Kalau investasi itu, kalau hutang itu, ya, investasi itu Pak, kita kayak semacam gimana ya Pak ya? Kalau investasi itu kayak kita kayak membeli saham gitu Pak. Oke, gini sebenarnya gini lah, nggak harus beli saham ya. Ya, Kalau kayak investasi, kalau usahanya rugi, ya. pengelola wajib balikin apa enggak? Kalau investasi. Iya, wajib bayar Pak. Kalau investasi, kalau rugi perusahaannya, bangkrut perusahaannya, wajib dikembaliin nggak investasinya ke investor? Kalau hutang wajib ya, kalau investasi? Nggak wajib Pak. Wajib, pinter. Kalau profit, kalau untung, wajib bagi hasil apa enggak? Bagi hasil Pak. Bagi hasil, kalau disetujui ya, disetujui bagi hasil ya bagi hasil. Kalau enggak disetujui, direinvestkan, ya boleh, sama return earning, ya, atau laba ditahan, tambahin lagi di sini return earning, RE. Ada 4 kan ketemu kan? Laba ditahan, hasilnya investasi nggak dibagikan, tapi direinvest lagi, disebut dengan return earning. Itu ya kalau investasi ya. Kalau return earning kan laba ditahan, labanya perusahaan ditahan, direinvestkan. Ya, kalau hutang, kalau untung gimana? Nggak wajib ya. Bagi hasil kan hutang, pokoknya dibayar beres urusan. Biayanya apa kalau hutang? Kalau investasi, biaya modalnya bagi hasil. Benar ya? Kalau hutang, biaya modalnya apa? Jaminan. Bunga. Ya bunga. Kamu jaminan cuma jamin toh. Jadi biaya modal dari hutang, paham ya? Itu adalah bunga.
biaya modal dari investasi bagi hasil. Biaya modal dari charity apa? Hibah, biaya modalnya apa? Nggak ada. Kosong. Itu charity. Nah, juga charity hibah. Nggak ada itu. Udah. Kalau earning apa? Kehilangan kesempatan dari laba investasi. Itu biayanya. Yang paling murah itu charity, nomor 2 return earning. Nah, terkait ini tergantung kondisi perusahaan. Nah, kan biaya modal dari hutang nih adalah apa? Bunga. Artinya apa? Kan produksi itu ya, itu fungsi dari modal uang, ya biaya tadi itu bisa bagi hasil, bisa kehilangan kesempatan mendapatkan hasil atau earning, bisa dari bunga. Itu ya biayanya sama human capital. Oke. Artinya ada biaya apa? Biaya modal. Ya. Namanya biaya modal, bunga kan termasuk biaya modal. Benar nggak? Kok bisa ketika tingkat suku bunga naik, kalau teorinya Keynes kan harga-harga turun tuh. Tapi kok malah naik? Tahu nggak indikasinya apa? Rata-rata atau sebagian besar atau mayoritas sektor realnya biaya modalnya dari mana? Dari bunga atau dari hutang atau disebut dengan ekonomi hutang. Kalau ekonomi hutang, ketika tingkat suku bunganya naik, maka biaya produksi naik atau turun? Naik, Pak. Biaya modalnya kan naik kan? Berarti naik kan? Ya. Ketika biaya produksi naik, ketika cost, ya, termasuk biaya modal itu naik, harga naik nggak? Naik. Ya udah. Clear nggak sekarang? Nggak usah muter-muter ya. Nggak usah muter-muter pakai Irving Fisher, pakai teori pemetaan uang, kembali ke mikro, kamu ketemu hipotesis untuk ini. Berarti hipotesis, asumsinya di sini dikembalikan ke teori mikro, dikembalikan ke teori apa? Teori produksi. Terus teori apa lagi yang dipakai? Teori sumber modal. Udah ketemu wis kamu hipotesis duanya. Paham sampai sini? Ingat ya, ini asumsi ya. Berarti asumsi 1, ketika tingkat suku bunga naik, harga-harga turun. Teorinya Keynes. Asumsi 2 atau asumsi 2, hipotesis 2, ketika tingkat suku bunga naik, harga-harga naik. Ini pakai teori produksi. Sekarang semua masuk akal dari 2 hipotesis itu? Jadi masuk akal ya? Oke. Nah, inilah disebut dengan riset gap. Ngerti Mbak Siti Atik? Paham? Insya Allah paham, Pak. Oke, apa? Coba terangno dengan bahasamu. Terkait Dimulai hipotesis 1 dari dan hipotesis 2. dari yang pertama itu suku bunga. Ketika suku bunga naik itu inflasinya turun. Terus? Yang kedua itu suku bunga naik, inflasinya naik. Iya, kenapa? Yang mana, Pak? Dua-duanya kenapa? Kok bisa? Kalau yang Kok suku bisa tingkat suku bunga bunga naik, harga turun? Itu kenapa?
Kalau yang suku bunga naik itu pakai teori JUP, Pak, peredaran uang. Oke, Pak. Suku Ya, bunga mungkin naik, tadi inflasi itu turun pakai teori. Ya. Yang suku bunga naik, inflasi naik itu pakai teori produksi. oke. Harus paham ya, Besi ya. Nanti kalau lupa tinggal dilihat lagi videonya, dipahami lagi ya. Ya, nanti tak share di MMP, tak upload di YouTube biar kalian bisa lihat kapanpun. Ya. Kalau misalkan ada koreksinya tinggal ya. Biasanya ada yang ditanyakan? Ada? Mungkin Mas Rahmatullah Alaik mungkin ada pertanyaan atau ada yang tidak setujuan atau ada hipotesis lain atau ada logika lain. Cukup Pak, cukup dulu Pak. Logis semua sekarang, menjadi logis semua. Oke ya, baik kalau gitu tak stop recordingnya, nanti kita discuss normal. Ya, diskusi bebas ya, di luar topik. Di luar topik. Ya, jadi intinya implikasi dari kebijakan moneter yang pada akhirnya kebijakan moneter itu ada lurur ya. Mengendalikan inflasi sama apa? Nilai tukar ya. Ya, nilai tukar eksternal uang ya. Ya. Ini kan itu kan nilai tukar internal sama nilai tukar eksternal uang kan itu kebijakannya. Implikasinya di pembangunan ekonomi. Dari mana? Dari harga sama produksi. Itu ya. Cukup jelas ya di sini ya. Ya, terkait Islam atau konvensional itu di instrumennya. Karena sekarang kita tinggal di Indonesia, ya kan? Instrumennya jelas, bisa dipelajari lagi ya. Oke, terima kasih. Kita akhiri.